Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali metode, cara yang diajarkan untuk mempelajari bahasa Arab. Ada yang dengan menghafalkan matan-matan, semisal matan Ajurumiyah dihafalkan. Kemudian juga matan Ibnu Malik dan yang lainnya dihafalkan. Ada di antara ma'had, pondok pesantren, sekolahan dan yang lainnya yang proses pengajarannya dengan memperbanyak kosakata, yaitu dengan cara dialog, ada diskusi, al-muhadatsah, percakapan, sehingga dengan itu akan bertambah kosakata demi kosakata. Hari-hari ada penambahan kosakata. Baru ketika kosakata sudah banyak, kita diajarkan untuk memahami nahwu sorofnya, tata bahasa Arabnya. Adapun yang kita tempuh dalam pembelajaran kita, termasuk pembelajaran lewat WA, kita gunakan dengan pendekatan bahasa keseharian kita, termasuk sholat, kemudian ketika baca Al-Quran, bacaan Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW, termasuk doa dan zikir ketika sholat, selesai sholat, dan doa-doa yang lain. Sehingga kita berharap sebenarnya bahasa ini sudah biasa kita gunakan sehari-hari, biasa kita gunakan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Demikian pula ketika berangkat ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi kita berdoa. Demikian pula ketika keluarnya, ketika memakan dan lain-lain. Sehingga sebenarnya bahasa ini sudah biasa kita gunakan. Nah, ini yang sebenarnya pendekatan yang kita gunakan adalah dengan memperhatikan apa yang biasa kita baca, sehingga kita berharap dengan demikian ada penambahan keimanan, ada bertambahnya kekuatan keimanan dalam diri kita ketika mempelajari bahasa ini. Jadi bukan hanya sekedar membaca, mempelajari bahasanya, namun kita berusaha untuk memahami apa yang biasa kita baca, sehingga ketika membaca Al-Quran kita bisa mengiringi dengan tadabbur. Demikian pula ketika membaca hadis Nabi SAW, ketika sholat kita harapannya ada kekhusyuan, sehingga sholat kita lebih berkualitas. Jadi ada beberapa hal yang kita tawarkan untuk mempelajari bahasa ini, termasuk ini biasa kita gunakan ketika pembelajaran lewat WA, WhatsApp. Jadi apa yang pertama, pahami apa yang sudah biasa kita baca. Jadi hendaknya kita memahami apa yang biasa kita baca. Baik awal mungkin dengan terjemahannya, kita memahaminya dengan terjemahannya, atau memenggal perkataannya, sehingga sedikit demi sedikit nanti ada kefahaman. Ketika Allahu Akbar, nah, itu ada langsung terasa dalam diri kita, Allah yang Maha Besar. Demikian pula ketika sampai salam, dari mulai bacaan takbir sampai salamnya, kita sedikit demi sedikit ada usaha untuk memahami, sehingga nanti akan lebih terasa. Demikian pula yang kedua, hendaknya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan. Ketika kita faham, kita gunakan terus, kita rutinkan, kita istiqomahkan, sehingga nantinya akan lebih terasa, akan semakin terasa. Jadi ketika kita baca, langsung ada perasaan, itu ada terasa dalam hati kita. Apa yang kita lafalkan, apa yang kita baca, langsung terasa. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung terasa dalam diri kita.
Itu harapannya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Sehingga perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kemudahan, yang memberikan keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita minta kepada Allah, maka kita berharap Allah berikan kefahaman. Walaupun sekarang misalnya kita belajar kok tidak bisa-bisa, maka jangan lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa bahasa Arab ini mudah untuk dipelajari, mudah untuk difahami. Karena biasanya frustasinya banyaknya yang berguguran dalam belajar bahasa Arab itu karena menganggap bahasa Arab ini bahasa yang susah, bahasa yang sulit. Ketika kita merasa mudah, yakin bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang mudah untuk dipelajari, maka insya Allah akan bisa. Demikian pula ketika kita misalnya melihat Al-Quran setebal demikian, Al-Quran yang lumayan tebal kan. Ketika kita melihat tebalnya Al-Quran, maka seolah-olah akan mustahil untuk menghafalkan Al-Quran. Namun ketika ada keyakinan dalam diri kita, sedikit demi sedikit, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat kita hafalkan tiap hari terus demikian, maka betapa banyak orang-orang yang menghafalkan, kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya, walaupun seolah-olah mustahil, namun karena merasa Allah yang memberikan kemudahan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, Allah yang mudahkan, fahal min muddakir. Adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, sehingga ketika kita yakin bahwasanya bahasa Arab ini bahasa yang mudah, akan muncul kesemangatan. Walaupun nanti di tengah jalan kok merasa kesulitan, kesusahan, maka dia akan terus sungguh-sungguh. Nah, ada istiqomah. Kemudian yang kelima, kita hendaknya mempelajari tata bahasanya, mempelajari nahwu sorofnya, sehingga nanti dengan sendirinya kita tidak terbingungkan kenapa ini dibaca fathah, kenapa ini dibaca kasroh, dibaca dhamma, dan yang lain-lain. Sehingga inilah pentingnya kita belajar nahwu dan sorofnya. Dan insya Allah fokus kita pembelajaran di WA, kita fokus di pembelajaran lewat mempelajari tentang nahwu sorofnya. Insya Allah tiap hari Senin dan hari Kamis kita sampaikan materi. Kemudian hari-hari yang lain kita gunakan untuk memperbanyak kosakata, sekaligus motivasi, memperbanyak kosakata dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sebenarnya ketika kita baca itu, apalagi yang sudah hafal, maka akan dengan sendirinya dia hafal, faham. Kemudian juga sekaligus itu sebagai motivasi bagi kita sekalian. Kemudian yang keenam, ya senantiasa semangat dalam menghafal dan memurojaah. Senantiasa semangat untuk menghafal dan memurojaah. Namun pelajaran kita tidak terbebani dengan hafalan. Insya Allah kita tidak terlalu membebani dengan hafalan. Hanya beberapa mungkin yang butuh kita hafalkan, dan itu di mana-mana tetap dibutuhkan untuk dihafalkan. Kita tidak membebani dengan hafalan, demikian pula tidak membebani dengan nyanyian. Kemudian yang ketujuh, hendaknya kita banyak bersahabat dengan orang-orang yang semangat mempelajari bahasa Arab. Sehingga ketika kita frustasi, maka ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memberikan motivasi. Ketika kita salah, maka ada yang mengingatkan. Ini harapannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita terapkan, bisa kita istiqomah, sehingga bisa diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.